Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah sebuah keharusan bagi kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Allah terus menambah nikmatnya kepada kita dengan syukur kita. Di antara yang kita bisa petik pelajaran dari ibadah puasa adalah tentang manajemen waktu atau disiplin. Coba perhatikan dalam Al-Quran, Allah mensyariatkan puasa ini mulai dari munculnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Begitu muncul fajar, datang waktu subuh, stop semua, tidak boleh ada orang makan. Tapi begitu datang maghrib, semua sebaiknya orang berbuka. Justru dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan umat Islam ini akan selalu berada dalam kebaikan selama dia mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Artinya apa? Tepat waktu itu adalah penting. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Perhatikan, kalian harus bisa mengelola dan manage waktu untuk masa depan kalian. Subhanallah. Untuk mengimplementasikan ayat ini, Allah menyiapkan sarana-sarana ibadah. Di antaranya puasa. Salat juga sama. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu ditetapkan waktunya. Zuhur ada waktunya sendiri, asar ada waktunya sendiri, maghrib ada waktunya sendiri. Kemudian isya ada waktunya sendiri, subuh ada waktunya sendiri. Puasa juga ditetapkan waktunya. Mulai dari munculnya fajar sampai terbenam matahari. Begitu pula haji. Berpuluh-puluh tahun pun orang berada di Arab Saudi, kalau tanggal 9 tidak pernah wukuf di Arafah, dia tidak pernah dianggap sah melaksanakan ibadah haji. Jadi Islam itu luar biasa, telah memberikan arahan kepada kita agar mampu memanage dan mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bersumpah di dalam Al-Qur'an, hampir menggunakan seluruh komponen waktu. Mulai dari wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila bernafas. Karena di pagi hari orang masih segar, ada yang masih baru bangun tidur, diberikan inspirasi idza tanaffas, apabila subuh itu bernapas, atau demi waktu subuh apabila bernafas, waktu saja bernapas. Kemudian wadduha, demi waktu duha. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili idza yaghsha, demi waktu malam. Seluruh komponen waktu, bagian waktu digunakan oleh Allah untuk bersumpah betapa pentingnya waktu ini bagi kita dalam kehidupan. Betapa pentingnya memanage dan mengelola waktu kalau kita ingin sukses dalam hidup ini. Di antaranya puasa. Disiplin merupakan bagian dari kebiasaan hidup yang harusnya dilaksanakan dan dilakukan oleh umat Islam. Meskipun sayang seribu sayang, yang paling disiplinnya amburadul secara menyeluruh adalah umat Islam. Coba kita perhatikan ketika kita bikin janji dengan orang di beberapa negara, seperti di Jepang umpamanya, kita bikin jam 9 janji, 9 kurang 5 mereka sudah datang. Tapi di beberapa negara-negara muslim, justru janji jam 9, kita ketemunya baru jam 11. Ini artinya perlu ada yang dievaluasi dan dikoreksi dari umat Islam dalam hal kedisiplinan, dalam hal manajemen dan pengelolaan waktu. Sekarang ini umat Islam yang harusnya belajar dari kedisiplinan, bagaimana cara melaksanakan ibadah-ibadah ritual mulai dari sholat, puasa, haji dan seterusnya, lalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam bekerja dan seterusnya, agar produktivitasnya tinggi dan bagus. Yang masih kita andalkan, disiplin itu cuma satu-satunya yang sangat kita sayangkan, hanya pada buka puasa.
Begitu buka puasa, semuanya orang disiplin. Tapi keluar dari puasa, susah kita mencari disiplin itu dalam kehidupan komunitas umat Islam. Saya tidak mengoreksi Islamnya, tetapi kita justru umat Islam harus belajar komitmen pada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari puasa ini sehingga bisa mengelola waktu kita dengan baik, memanage waktu kita dengan baik, dan disiplin dalam segala hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.